Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ajid. Saya adalah mahasiswa Mercu Buana yang sedang mengampu mata kuliah Kewirausahaan 2, di mana saya akan sedikit mempresentasikan hasil analisa perusahaan yang sudah berkembang, yaitu perusahaan Hokben. Presentasi ini adalah sebagai syarat UAS mata kuliah Kewirausahaan 2. Lanjut, di sini ada logo dari perusahaan yang akan saya analisis, yaitu perusahaan Hokben. Lalu ada pendahuluan, di mana saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis usaha. Analisis usaha adalah sebuah kegiatan analisis yang dilakukan pada suatu bisnis, baik dari segi perencanaan, operasional, riset produk, memprediksi pasar, dan evaluasi suatu bisnis. Saya akan menganalisis salah satu usaha yang sudah berkembang di Indonesia, di mana usaha tersebut berkecimpung di dunia makanan, yaitu Hokben. Di mana Hokben ini berasal dari Indonesia, tapi perusahaan Hokben ini memberikan nuansa cita rasa Jepang. Alasan saya memilih usaha tersebut karena Hokben ini terbilang unik. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di mana Hokben ini merupakan perusahaan Indonesia, tetapi memberikan cita rasa Jepang. Dan perusahaan ini sangat memperkenalkan cita rasa Jepang kepada para konsumennya. Lalu di sini ada profil dari perusahaan Hokben, di mana perusahaan Hokben ini berdiri pada 18 April 1985. Perusahaan ini didirikan di bawah naungan PT Eka Boga Inti di Jakarta oleh Hendra Arifin. Restoran pertama berlokasi di Kebun Kacang, Jakarta Pusat. Hendra Arifin tertarik mengembangkan restoran cepat saji ala Jepang karena pada 1985 konsep itu belum ada di Indonesia. Ia pun melakukan studi banding ke Jepang dan kemudian membeli izin untuk menggunakan merek dan asistensi teknik Hoka-Hoka Bento di Indonesia. Awalnya Hokben di Jepang berbisnis makanan take away, yaitu pesan ambil atau bawa pulang. Kini Eka Boga Inti memiliki hak penuh atas merek Hokben. Sementara itu, usaha serupa dengan merek yang sama ada di Jepang sudah tidak ada lagi. Hingga kini Hokben memiliki banyak gerai di seluruh Indonesia. Restoran ini menyajikan berbagai menu populer di Jepang dengan cita rasa yang sudah sesuai dengan konsumen di Indonesia, hingga pada tahun 2008 Hokben memperoleh sertifikat halal. Lalu di sini ada visi misi perusahaan, di mana Hokben memiliki visi agar pemimpin dalam industri makanan bergaya Jepang dengan kualitas terbaik. Dan misinya adalah menciptakan solusi bagi pelanggan dengan menyediakan makanan bergaya Jepang dan layanan terbaik melalui orang-orang yang ahli di bidangnya. Di sini juga ada struktur organisasi perusahaan, di mana paling atas ada store manager, lalu di bawah dari store manager ada supervisor dan juga junior supervisor. Lalu supervisor dan junior supervisor memiliki bawahan yaitu star crew dan part-time. Oke. Lalu ada fungsi dari organisasi yang tadi saya telah sebutkan, di mana store manager berfungsi untuk mengontrol kelancaran operasional sehari-hari. Lalu juga membuat laporan harian mengenai operasional store dan juga mengirim laporan harian operasional store ke kantor pusat. Lalu ada supervisor, di mana supervisor memiliki fungsi yaitu bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional produksi store, lalu bertanggung jawab terhadap kelancaran servis pelanggan dalam store, dan terakhir mereka absensi karyawan. Dan ada junior supervisor, di mana fungsinya yaitu mengontrol pemakaian bahan, lalu mengontrol stok produk, dan terakhir mengontrol penerimaan bahan. Lalu ada star crew, yaitu bertugas sebagai kasir dan juga bisa bertugas untuk memasak. Dan terakhir part-time, yaitu bertugas untuk mempersiapkan lobby dan juga bertugas untuk mempersiapkan counter.
Oke, di sini ada prosedur sistem berjalan dari perusahaan Hokben. Itu di mana pertama yaitu prosedur recap absensi, lalu prosedur perhitungan gaji, dan prosedur pembayaran gaji, lalu terakhir prosedur pembuatan laporan penggajian. Nah, di sini juga saya membuatkan diagram alir data sistem berjalan dari perusahaan Hokben, yaitu di mana karyawan memberikan data kartu absensi kepada sistem penggajian part-time pada restoran Hokben KCP, dan juga sistem penggajian part-time akan memberikan slip gaji kepada karyawan. Lalu supervisor akan menyetorkan data gaji karyawan ke sistem penggajian part-time pada restoran Hokben KCP, dan sistem penggajian akan memberikan rekap kartu absensi kepada supervisor. Lalu terakhir sistem penggajian akan melaporkan arsip data gaji ke HRD. Permasalahan pokok, di mana permasalahan pokok pada perusahaan ini yaitu pembuatan dan perhitungan gaji yang masih menggunakan secara manual yang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kurang efisien dan kurang akurat. Lalu kedua, sering terjadi keterlambatan pembayaran gaji yang disebabkan karena keterlambatan masuknya data-data dalam pembuatan daftar gaji. Dan terakhir yaitu keamanan dokumen yang kurang terjamin. Di mana perusahaan Hokben juga sudah memiliki pemecahan masalah yang sudah saya masukkan ke dalam PowerPoint ini, yaitu yang pertama, dipergunakannya sistem yang berbasis komputer dengan perpaduan sistem manual. Sistem manual hanya dipergunakan dalam media penyimpanan untuk kearsipan yang sewaktu-waktu bisa dipergunakan. Sedangkan untuk komputer sendiri digunakan untuk pengelolaan data, baik berupa entry data, edit data, maupun di dalam pembuatan laporan. Lalu pemecahan masalah yang kedua yaitu menggunakan teknik pengelolaan data, yaitu database system, yang memungkinkan setiap pemakai dapat meminta informasi dari data file setiap saat tanpa menunggu waktu lama dari jenis informasinya yang diminta atau dibutuhkan. Lalu terakhir, semua data yang akan disimpan, baik itu data yang masuk maupun data yang keluar, dibuatkan master file, di mana di dalam media penyimpanan hard disk sebagai sumber data utama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.